Berfoto berlatar belakang patung Selamat Datang serta Bundaran HI saat ini sangat mudah dilakukan, sehingga foto-foto senada banyak berseliweran di lini masa karena aktivitas wisata ini memang saat ini terjangkau dan bisa dilakukan oleh semua orang. Mengingat lokasi anjungan di muka Bundaran HI ini sebenarnya adalah halte Transjakarta, sehingga otomatis akses menuju tempat ini pun juga tidak sulit. Saat itu, rombongan kami selepas menikmati jembatan finisi yang berada di Jalan Sudirman, Jakarta, kami akan berpindah lokasi menuju Bundaran HI dengan Transjakarta, transportasi publik yang saat ini sangat efisien dan efektif di kota ini. Halte Transjakarta Karet yang terlihat pada video ini menjadi ikon baru di Jalan Sudirman. Disebut-sebut estetik dan full panoramik yang benar-benar menyegarkan mata ya saat melihat 360 derajat. Kami masuk ke sini dari arah jembatan finisi, masuk ke halte Transjakarta tentunya perlu tap in ya. Seperti biasa kami menggunakan kartu e-money. Transjakarta ini sekarang juga menjelma menjadi angkutan publik nyaman yang teruji murahnya gitu. Terutama untuk jarak-jarak jauh, karena kan sekali naik itu hanya butuh biaya 3.000 atau 3.500 rupiah saja. Di dalam halte sebelah kanan terlihat ada Indomaret ya. Kita bisa membeli aneka macam kebutuhan di sini, ya seperti makanan, minuman, atau kalau mau top up e-money juga bisa harusnya. Terlihat terdapat papan penunjuk pintu di bagian atas halte, cukup jelas. Pintu sebelah kiri tentunya adalah menuju ke arah utara ke Bundaran HI. Kalau pintu di sebelah kanan ya menuju ke Blok M gitu. Halte Transjakarta Karet ini memiliki struktur yang terbuka. Plusnya adalah saat udara sedang cukup sejuk gitu ya. Jadi kita penumpang tidak merasa panas dan juga tentunya mengurangi penggunaan listrik dan pendinginan udara. Di langit-langit halte sih terlihat tetap ada kipas angin. Ya lumayan lah agar tidak terlalu gerah. Tapi minusnya kalau sedang hujan angin gitu ya bisa jadi akan tempias ke dalam. Kalau fasilitas toilet dan musola itu terdapat di ujung utara halte, bersih banget. Musola serta tempat wudhunya juga enak ya, bersih. Walaupun karena memang tidak sedang waktu sholat ya kami belum pernah mencoba nih sholat di sini jadinya. Halte ini juga terlihat dilengkapi beberapa pintu otomatis di setiap sisinya kanan kiri sehingga bisa menampung 2 bis dalam waktu bersamaan. Oke, ini terlihat bis Transjakarta yang akan kami naiki sudah tiba. Koridor 01 Blok M Kota. Kami akan naik hingga ke Bundaran HI. Cukup padat di dalam ya saat itu. Tapi di bagian dalamnya sih masih sangat memadai untuk kita naik dan masuk ke dalam. Rute bis Transjakarta relasi Blok M Kota ini disebut Koridor 1 karena memang termasuk yang paling awal beroperasi. Koridor awal Transjakarta atau dulu disebut busway ya. Ini sudah beroperasi sejak Januari 2004. Jadi hingga sekarang itu sudah 20 tahun usianya. Bis Transjakarta Koridor 1 ini merupakan bis reguler BRT. Pada video tentunya terlihat saat bis Transjakarta yang kami naiki ini memutari Bundaran HI. Terlihat gedung Hotel Indonesia yang fenomenal ada di sisi barat daya bundaran. Terus melewati Plaza Indonesia ke utara. Hingga akhirnya nanti berhenti di halte Transjakarta Bundaran HI yang kami tuju. Selain Bundaran HI, tentunya rute bis Transjakarta Koridor 1 ini juga melewati beberapa jalan besar ya. Seperti Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Trunojoyo, Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman dan Tamrin, lanjut ke Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, lanjut ke Kali Besar Timur hingga nanti tiba di stasiun kota haltenya ya. Koridor 1 ini juga full terintegrasi dengan stasiun Sudirman, itu KRL Komuter Line, lalu juga seluruh stasiun MRT Jakarta ya, mulai dari halte Blok M hingga halte Bundaran HI. Oke, pada video terlihat kami sudah berada di dalam halte Transjakarta Bundaran HI yang kami tuju. Lantai 1 halte ini adalah area gate keluar masuk bis, sedangkan area komersialnya ada di atas. Juga anjungan pandang yang saat ini viral, di mana kita bisa berfoto berlatar belakang Bundaran HI dan patung Selamat Datang. Area publik seperti toilet juga ada di atas, serta tentunya musola. Tangga berjalan ke atasnya ternyata kecil ya, ukuran 1 orang. Mungkin memang didesain demikian untuk menyesuaikan dengan luasan area halte yang tentunya ya tidak bisa terlalu luas ya. Sementara papan informasi itu petunjuk arah di atas sangat lengkap. Kita tinggal lihat saja, maka harusnya kita sudah tahu kita harus menuju kemana gitu. Tapi kalaupun kita tetap butuh untuk bertanya, jangan khawatir karena di sini kami lihat selalu ada petugas yang siaga kok. Sangat helpful sekali dalam membantu menunjukkan arah atau informasi apapun yang dibutuhkan oleh pengunjung. Penataan area juga terlihat rapi ya, menarik gitu di desainnya. Jalannya didesain agak meliuk gitu ke kanan dan ke kiri. Sedangkan di sisi kanan kirinya itu terdapat banyak booth penjual makanan, kopi, dan lain-lain lah. Sebenarnya halte ini sih tidak cocok disebut halte murni ya, karena ini sudah
Mungkin semi-semi spot wisata ya. Desainnya mungkin demikian. Menurut kami ini sih bagus banget karena berarti ya halte ini tidak hanya sebatas sarana transportasi tapi juga bisa dinikmati oleh pengunjung. Semacam insentif tambahan lah agar warga mau gitu beralih ke transportasi publik. Melewati kedai Tomoro Coffee tadi di sebelah kiri, kita sudah tiba di anjungan final. Ini titik paling selatan dari halte Transjakarta Bundaran HI ini. Dengan open view yang marvelous banget ke arah Bundaran HI dan Monumen Selamat Datang. Desain anjungannya sih seolah-olah ada dua anjungan besar berbentuk lingkaran gitu ya. Anjungan lingkaran pertama adalah di sini, di tempat kami berada saat ini. Di sepanjang anjungan ini juga terdapat informasi seputar Bundaran HI dan ya kota Jakarta lah. Bagus banget untuk meliterasi publik ya. Jadi istilahnya nggak sekedar jalan-jalan tapi juga menambah wawasan. Di titik ini terdapat semacam informasi peringatan bahwa kapasitas anjungan yang di depan itu adalah 20 orang. Tapi karena saat itu sedang sepi pengunjung jadi kami bisa langsung jalan terus. Anjungan berbentuk lingkaran kedua yang kami maksud adalah yang di depan itu. Sedangkan titik di mana kami saat ini sedang berada ini semacam jembatan kecil lah ya penghubung dua anjungan berbentuk lingkaran yang tadi kami sebutkan. Tampak di depan adalah bangunan haltenya. Kalau ini adalah view ke arah selatan dari jembatan penghubung tadi. Di sebelah kiri kita adalah bangunan Plaza Indonesia. Sedangkan di kejauhan adalah Hotel Indonesia yang ternama. Hotel Indonesia itu adalah hotel bintang 5 pertama yang dibangun di Jakarta loh. Diresmikan oleh Presiden Soekarno pada Agustus 1962 untuk menyambut Asian Games keempat. Dirancang oleh arsitek Amerika, Abel Sorensen dan Wendy. Hotel ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemprov DKI pada 1993. Kalau yang terlihat di video saat ini adalah berbagai macam informasi yang terdapat di sisi barat anjungan. Oke, sekarang kita jalan menuju ke arah selatan halte, menyusuri lorong area komersil. Walaupun di sebelah kiri terlihat beberapa booth masih tutup ini, tapi yang saat itu sedang buka juga cukup banyak dan cukup bervariasi. Suasana halte Transjakarta Bundaran HI saat kami berada di sini memang terlihat sepi ya. Mungkin karena memang bertepatan dengan bukan rush hour sih. Pada weekend, Sabtu, Ahad, atau hari libur nasional biasanya nih jauh lebih ramai. Dan uniknya ya karena memang kebiasaan masyarakat kita ya cukup banyak juga yang gelar piknik dadakan lah di lantai atas ini. Di kejauhan sebelah kiri yang kami tunjuk itu adalah pintu masuk ke halte MRT Bundaran HI. Pintu masuk dan keluar sih sebenarnya. Tidak melulu hanya masuk atau keluar ya, keduanya bisa. Dan lokasinya memang sangat berdekatan dengan halte Transjakarta ini. Jadi aksesabilitas antar moda memang sangat mudah. Kalau yang terlihat di video saat ini adalah area toilet. Toilet pria dan wanita terpisah. Kalau yang ini adalah musola. Cukup besar ya. Kondisinya juga terpantau bersih banget. Tempat wudhunya ini yang terlihat di sebelah kiri layar. Jadi tidak usah khawatir saat berada di halte Transjakarta Bundaran HI ini saat jam sholat ya kita bisa melaksanakannya di sini juga. Sekali lagi ini terlihat akses keluar masuk ke halte MRT yang tepat berada di sebelah baratnya halte Transjakarta ini. Kalau anjungan ini adalah titik paling utara dari halte Transjakarta Bundaran HI. Cukup luas juga ini anjungannya. Walaupun mungkin kurang begitu populer di kalangan ya penggemar selfie lah. Karena view di sebelah utara ini memang hanya gedung-gedung tinggi saja. Sedangkan anjungan sebelah selatan tadi kan view-nya ke Bundaran HI-nya dan Monumen Selamat Datang. Jelas anjungan selatan itu lebih menjual lah view-nya untuk dipajang di lini masa kita. Saat itu kami melihat ada gerai Tomoro Coffee. Ketika itu sepertinya belum lama buka di halte Transjakarta ini. Pas juga sih waktu itu untuk duduk-duduk sejenak sambil jajan lah, sambil ngopi ya. Bagusnya lagi di gerai ini sangat banyak tersedia colokan lah. Jadi kita bisa mencas HP kita sambil duduk-duduk di sini. Setelah itu kami turun kembali ke lantai bawah, bersiap untuk naik bis Transjakarta kembali untuk pindah ke tujuan berikutnya di kota. Papan petunjuknya sih jelas banget ya. Lajur sebelah kiri adalah tujuan ke arah selatan, Blok M. Sedangkan jalur di sebelah kanan itu menuju ke arah utara, arah kota lah. Pintu keberangkatannya terlihat cukup banyak ya di halte Transjakarta Bundaran HI ini. Karena kami memang akan menuju ke arah utara, maka kami mengambil lajur yang bersesuaian. Tak lama menunggu, bis Transjakarta yang kami nantikan sudah tiba. Kami segera naik ke dalam. Seperti biasa, utamakan penumpang yang keluar dulu ya, baru kemudian yang akan masuk selanjutnya. Bagian depan kompartemen penumpang di dalam bis ini adalah disediakan untuk para wanita.
Sedangkan bagi para pria bisa mengambil di bagian tengah atau belakang. Bis Transjakartanya model yang panjang gitu ya, jadi seperti ada gandengannya lah. Ketika itu bisnya cukup penuh ya, walaupun padat juga tidak, tapi seluruh kursi terpakai. Sehingga sebagian penumpang harus berdiri, tapi ya nggak masalah juga karena ya memang nggak padat sih. Bisnya bergerak ke arah utara, ya melewati Balai Kota, Monas, lalu tiba di kawasan Harmoni. Di sebelah kiri terlihat gedung Nitur, lalu tentunya Harmoni Plaza. Terlihat juga di latar belakang itu menara BTN ya. Di persimpangan Jalan Majapahit dengan Jalan Gajah Mada ini memang ada penutupan jalan. Jadi arus lalu lintas diarahkan untuk hanya menggunakan jalur sebelah kanan nih, seperti yang terlihat di video ya. Karena memang sedang berlangsung proyek MRT fase 2. Mau tak mau proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 ini memang membutuhkan area jalan sebelah kiri tadi gitu ya. Proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 ini membentang sepanjang sekitar 11,8 km dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 ini tentunya melanjutkan koridor utara selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak tahun 2019, yaitu MRT dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Konsekuensinya memang ya mau tak mau arus lalu lintas di sepanjang jalan Gajah Mada hingga Hayam Wuruk hingga ya boleh dibilang sampai stasiun kota lah memang jadi agak sangat padat. Tapi kami yakin sih nantinya akan terbayar jika proyek MRT fase 2 ini sudah jadi dan bisa dinikmati oleh publik. Seperti MRT fase 1 yang tentunya sudah sangat membantu kelancaran lalu lintas di ibu kota. Tapi mungkin sebentar lagi sudah bukan berstatus ibu kota lagi nih. Pada video tampak saat kami sedang melintasi Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di sebelah kiri jalan. Gedung Museum Rumah Kolonial ini vintage banget, ya namanya juga gedung lama. Tempat ini bisa dikunjungi oleh masyarakat umum sebenarnya. Mungkin butuh promosi saja agar wisatawan lebih banyak yang berkunjung ke sini. Tempatnya memang estetik dan vintage. Menurut informasinya sih ada gedung baru yang khusus untuk autobiografi mengenai Presiden pertama Indonesia. Oke, bis Transjakarta yang kami tumpangi terus bergerak ke arah utara. Tadi sudah melewati S Hardware Jalan Gajah Mada. Demikian pula gedung SMAN 2 Jakarta Barat. Berikutnya ya Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada di sebelah kiri jalan seperti yang tampak pada video. Hotel ini tentunya lokasinya strategis ya karena dekat pusat kota, untuk belanja juga mudah, jalan-jalan, banyak pilihan, restoran dan bar di sekitar, mudah diakses pula dengan kendaraan. Terlihat bahwa di depan Novotel untuk bis Transjakarta diarahkan untuk masuk ke sisi kanan jalan seperti yang terlihat pada video. Karena memang pengerjaan proyek MRT fase 2 ini sedang giat-giatnya gitu ya di sebelah kiri kami. Terlihat pula di sebelah kiri itu jembatan gelagar untuk proyek berwarna oranye cerah ya. Kalau kami hitung sih tadi ada 3 jembatan. Kebayang sih di tengah sana jalannya proyek sedang aktif banget. Bisa jadi juga di lokasi ini nantinya akan menjadi salah satu stasiun MRT. Terlihat jajaran pertokoan di sebelah kiri jalan, hingga akhirnya kedua jalur kanan dan kiri menyatu lagi di sekitar di depan Fit Hub Gajah Mada. Next stop bagi bis Transjakarta adalah di halte Glodok. Tempatnya kurang lebih berada di depan Harko Glodok. Oh ya, halte Transjakarta Glodok ini memiliki marka untuk disabilitas ya. Ada tempat untuk wudhu dan sholat juga. Setelah direvitalisasi memang cukup banyak tanggapan positif dari warga lah. Di halte ini penyeberangannya lewat bawah ya. Oke, terlihat pada video adalah saat bis Transjakarta kami berhenti di halte Glodok. Cukup banyak penumpang yang turun di sini. Di pertigaan dekat Gapura Chinatown Pancoran Glodok ini bisnya mengambil arah terus ke utara. Tetap di jalan pintu besar selatannya ya. Tadi tampak sudah melewati Pancoran Tea House. Outlet Pancoran Tea House ini legend banget ya. Banyak pelancong wisatawan lokal maupun mancanegara nih singgah ke sini nih. Nggak asing lagi pokoknya bagi kita yang suka walking tour di rute Chinatown. Dan akhirnya seperti tampak pada video, kami sudah tiba di stasiun Jakarta Kota. Sudah terlihat wujud bangunan stasiun kereta api legendaris ini dari jendela sebelah kanan bis. Stasiun kereta api terminus yang sekaligus menjadi gerbang ke kawasan Kota Lama Jakarta ini secara arsitektur masih mempertahankan bangunan lama buatan era kolonial. Melayani kereta komuter Line Center atau Bogor Line, juga beberapa kereta api jarak jauh KAJJ. Kalau kami perhatikan sih banyak banget vlogger dari mancanegara nih bikin konten di sini. Di sebelah kiri terlihat Museum Bank Mandiri ya, ini juga bangunan legendaris. Museum Sejarah Perbankan lah.
Kembali ke stasiun kota ya, stasiun ini merupakan satu dari sedikit stasiun di Indonesia yang bertipe stasiun terminus atau ujung ya, yang berarti tidak memiliki jalur lanjutan lagi. Dalam artian relnya memang berhenti di stasiun ini. Dulu stasiun ini dikenal dengan sebutan stasiun Beos, sedangkan di zaman kolonial nama asli stasiun ini adalah stasiun Batavia Benedenstad. Konon nama stasiun Beos itu berasal dari stasiun Batavia BOS ya, Bataviase Oosterspoorweg Maatschappij. Stasiun Jakarta Kota ini resmi digunakan sejak 8 Oktober 1929 di zaman kolonial tentunya. Pada video tampak saat bis Transjakarta kami melintasi Jalan Pintu Besar Utara, belok kanan menuju Jalan Kali Besar Barat, menelusuri Kali Krukut di sebelah kanan kami. Meskipun tidak terlihat, sebenarnya di sebelah kanan itu ada kawasan Heritage Taman Fathahillah ya. Bis Transjakarta kami akan berhenti di halte bis Kali Besar Barat. Kami akan turun di sini. Dari halte ini kita bisa transit menuju ke Pantai Indah Kapuk Peak misalnya ya, naik Transjakarta yang jalur menuju ke Peak, atau juga bisa turun di sini untuk mengeksplor kawasan Kota Tua. Misalnya menuju ke Museum Fathahillah atau kawasan lain di sekitarnya. Karena daerah ini tentunya adalah kawasan wisata utama di Jakarta ya. Oke, kami sudah tiba di tujuan dengan bis Transjakarta sejak tadi naik dari halte Bundaran HI. Perjalanan dengan bis Transjakarta tentunya sekarang ini nyaman ya, dan juga tetap murah. Praktis hanya Rp3.500 untuk jarak sejauh itu. Halte-halte Transjakarta juga saat ini relatif nyaman ya, seperti tampak di sini. Benar-benar sudah bisa menjadi moda transportasi publik yang dapat diandalkan. Oke, demikian secara keseluruhan experience kami menumpangi bis Transjakarta sejak dari Karet hingga tiba di tujuan akhir di kota, termasuk explore halte Transjakarta Bundaran HI yang fenomenal. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Goodbye for now.